Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah analisis yang jujur aja penting banget buat bantu kita paham apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar ekonomi kita. Kita bakal menyelami pandangan kritis dan objektif dari Antony Budiawan soal kenapa nilai tukar rupiah kita itu strukturnya rapuh banget. Nah, dia punya istilah yang unik banget buat fenomena ini, Magiconomics. Tenang aja, tujuan kita di sini bukan buat nyari siapa yang salah, tapi murni membedah data dan ngelihat secara objektif. Fondasi macam apa sih yang sebenarnya nopang mata uang kita ini? Tapi sebelum kita masuk ke deretan angka yang bikin pusing, coba deh pikirin sebentar. Pas kita lagi belanja, nilai uang di dompet kita tuh rasanya kayaknya stabil-stabil aja kan? Nggak ada lonjakan harga yang gila-gilaan tiap hari. Tapi pertanyaannya gini, apakah stabilitas daya beli yang kita rasain itu benar-benar ditopang sama fondasi ekonomi yang sehat? Atau jangan-jangan kita cuma lagi disuguhin ilusi ekonomi yang dirancang dengan sangat apik? Oke, biar gampang ngikutinnya, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas ilusi stabilitas nilai rupiah. Terus, kita bongkar soal defisit transaksi berjalan sejak 2012, lanjut ke cara kerja doping utang, habis itu kita lihat bukti historis kerapuhan rupiah, dan terakhir, kita tutup dengan ancaman bendungan yang jebol. Kita mulai dari bagian pertama ya, ilusi stabilitas nilai rupiah. Jadi gini, Antony Budiawan tuh pakai istilah Magiconomics atau ekonomi abrakadabra. Konsep ini ngambarin secara objektif kalau penguatan nilai tukar rupiah kita belakangan ini tuh sebenarnya bukan karena fundamental ekonomi kita lagi jago-jagonya, bukan karena ekspor kita meroket atau industri real kita lagi produktif banget. Enggak. Alih-alih gitu, stabilitas ini posisinya lebih kayak trik sulap yang ternyata bisa kejadian cuma gara-gara suntikan dana dari utang luar negeri. Bayangin aja kayak pertunjukan sulap di panggung, kelihatannya megah dan kokoh dari depan, padahal di belakang layar ditopang abis-abisan sama tiang utang. Lanjut ke bagian kedua, defisit transaksi berjalan sejak 2012. Coba perhatiin angka ini, 111,71 miliar dolar AS. Angka yang fantastis ini nunjukin total defisit transaksi berjalan kita cuma dalam waktu 5 tahun aja, dari 2015 sampai 2019. Maknanya tuh simple banget, tapi cukup fatal. Dolar yang terbang keluar dari Indonesia itu jauh lebih banyak daripada dolar yang masuk. Nah, pakai logika ekonomi dasar aja. Kalau dolar terus-terusan ngalir keluar kayak gini, harusnya kan nilai rupiah kita anjlok, ya ndak? Tapi anehnya, di lapangan rupiah kita malah kelihatan stabil. Kok bisa gitu? Masuk ke bagian ketiga, gimana sih cari kerja doping utang ini? Disinilah letak anomali datanya. Di satu sisi, kita punya lubang defisit super gede, 111,71 miliar dolar. Logikanya, cadangan devisa kita harusnya kesedot habis dong buat nutupin defisit itu. Tapi faktanya cadangan devisa malah naik 17,32 miliar dolar. Secara matematis, dari mana datangnya uang itu? Jawabannya jelas, dari loncakan tajam utang luar negeri pemerintah yang nembus 76,07 miliar dolar AS. Utang inilah bensin utamanya yang dipakai buat nambal kebocoran yang ada. Terus, gimana cara doping ini disuntikan? Prosesnya rapi banget. Pertama, pemerintah narik utang luar negeri dalam jumlah yang sengaja dibikin jauh lebih besar dari kebutuhan asli buat nutupin defisit anggaran. Kedua, karena ada sisa uang dari tarikan utang tadi, muncul deh yang namanya silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran. Ketiga, sisa dana utang ini kemudian disuntikan khusus buat bikin cadangan devisa kita kelihatan gemuk. Dan hasil akhirnya, yaitu tadi, nilai rupiah kita jadi kelihatan menguat atau stabil di permukaan. Jadi ini tuh bukan sekedar cari utang buat anggaran, tapi emang rute yang udah didesain buat mompa cadangan devisa kita secara artifisial. Biar kebayang seberapa masif skalanya, di bulan Juli 2020 aja, angka silpa kita nyentuh 172,83 triliun rupiah. Angka yang super gede ini jadi bukti nyata yang nggak bisa dibantah tentang seberapa ekstrimnya kestabilan rupiah kita itu bergantung sama pihak asing, terutama investor portofolio. Coba bayangin, kalau mereka tiba-tiba stop nyuntikin dana, sistem doping ini bakal langsung kolaps detik itu juga. Nah, sekarang di bagian keempat, kita cek bukti historis kerapuhan rupiah. Kalau kita lihat sejarah, ada pola objektif yang terus-terusan berulang. Di tahun 2015, pas daya tarik utang luar negeri kita lagi lesu, rupiah langsung drop ke angka 14.800. Pola yang sama kejadian lagi di 2018. Penarikan utang rendah, rupiah nyungsep lagi ke 15.250. Dan ini puncaknya. Di kuartal pertama 2020, pas asing rame-rame jualan portofolio mereka, rupiah langsung jebol lewatin angka 17.000. Polanya udah jelas banget kan? Kapanpun keran utang luar negeri itu mampet atau seret, fondasi rupiah kita langsung rontok seketika.
Detail dari krisis awal 2020 yang nyaris bikin kolaps ini tuh penting banget buat kita pahami. Pas pandemi global mulai bikin panik, arah angin investasi berubah drastis cuma dalam hitungan hari. Investor asing serentak ngejual surat utang negara kita dan nilainya tembus 18,9 miliar dolar AS. Efeknya instan, cadangan devisa kita langsung tergerus 8,21 miliar dolar dan rupiah amblas ke 17.000. Yang jadi catatan penting di sini, posisi kita waktu itu benar-benar rentan, sampai-sampai butuh diselamatin sama institusi internasional. Prakteknya, ini udah mirip banget sama bailout atau dana talangan. Ini nunjukin dengan sangat jelas betapa cepatnya uang portofolio asing itu bisa berbalik arah dan mencekik leher ekonomi kita. Terakhir, di bagian kelima, ancaman bendungan yang jebol. Penting banget nih buat kita bisa bedain dua tipe aliran modal. Pertama, investasi sektor real, kayak bangun pabrik, produksi barang, atau jasa. Ini tuh stabil, bisa nyiptain lapangan kerja, dan benar-benar ngebangun fondasi ekonomi yang sehat. Kedua, investasi portofolio, kayak beli saham atau surat utang. Nah yang ini tuh fluktuatif banget dan gampang goyah kalau ada kepanikan dikit aja. Masalahnya, dengan kita bergantung mati-matian sama portofolio utang buat jaga nilai tukar, itu sama aja kita menyerahkan setir kendali mata uang kita ke tangan sentimen moodnya investor asing. Makanya, Antoni Budiawan ngeluarin perumpamaan yang nusuk banget nih. Seperti air bah, akan ada saatnya kurs rupiah jebol kalau tidak diantisipasi dan diperbaiki secara fundamental. Coba deh bayangin, utang luar negeri kita sekarang tuh cuma kayak dinding bendungan buatan. Tugasnya nahan tekanan air yang luar biasa besar dari defisit transaksi berjalan. Tanpa ada perbaikan nyata di sektor real dan ekspor, sebenarnya kita tuh nggak lagi nyelesain akar masalahnya. Kita cuma lagi nunda waktu, nunggu kapan bendungan buatan itu bakal jebol berantakan. Dan akhirnya paparan ini ninggalin satu pertanyaan pamungkas yang lumayan bikin merinding. Sampai kapan doping utang ini bisa terus bertahan? Pertanyaan ini maksa kita buat bener-bener mikirin masa depan uang yang ada di dompet kita. Apakah kita bakal terus bersandar sama trik sulap abrakadabra ini atau kita udah harus mulai serius bangun fondasi ekonomi yang beneran kokoh? Terima kasih ya udah ngikutin sesi bedah materi kali ini sampai habis. Semoga bahasan kita hari ini ngasih kalian perspektif baru yang lebih kritis. Sampai ketemu di bedah materi selanjutnya dan tetaplah selalu bertanya.